Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita ditakdir kembali oleh Allah dalam keadaan dan suasana yang penuh dengan kenikmatan Allah. Tidak kurang suatu apapun, bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah rukuk dan sujud sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, contoh teladan tanpa celah, paripurna, yang tiap ucapan dan perbuatannya kalau kita meniru, mencontoh, insyaallah akan katutan mulia sebagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka pagi hari ini adalah kita di dalam mewarisi apa yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita. Kanjeng Nabi bersabda di dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Aku tinggalkan dua perkara, yang dua perkara ini kalau kalian ambil ikuti lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat abadan untuk selama-lamanya. Ini sudah janjinya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita ini mewarisi beliau, ngambil warisan beliau, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa sunnatul rasulih, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pagi hari ini kita akan mengambil jatah warisan kita dari Rasulullah, sekaligus mengambil nasihat dari Quran, karena tidak ada nasihat yang terbaik kecuali nasihatnya Quran. Nasihatnya Quran itu tidak menyisakan ampas, tidak menyisakan problem, tidak menyisakan apapun. Jadi beda dengan nasihat-nasihatnya orang, nasihat-nasihat siapapun itu pasti akan menyisakan problem. Apalagi kalau hati kita pas lagi nggak cocok. Tapi kalau Quran beda. Kalau kita mengambil nasihat dari Quran, maka tidak ada ampasnya sama sekali, tidak ada kotoran sama sekali. Maka mari kita niatkan pagi hari ini untuk tadi mengambil jatah warisan kita dari Rasulullah, dan juga
mengambil nasihat dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kata Allah, sibghatallah. Sibghah itu maknanya adalah celupan. Jadi kalau kita punya kain, itu misalnya mau diwarnai, dicelup, itu hasilnya akan beda dengan kain yang kemudian hanya dicap. Kalau dicap itu kan warnanya paling satu sebelah. Tapi kalau dicelup itu sempurna pewarnaannya. Nah, ini bahasa yang sangat luar biasa. Kita ini bahasanya lagi dicelupke sama Gusti Allah. Dicelupke dengan Quran, dicelupke dengan syariat, dicelupke dengan dinul Islam. Artinya apa? Bahwa dinul Islam yang Allah celupkan ke dalam hati kita itu harusnya bisa mewarnai semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya sebelah atau dipilih yang enak-enak, yang enggak enak, yang enggak sesuai dengan kita kemudian kita tinggalkan. Nah, itu namanya bukan sibghah. Sibghah itu satu pemahaman dari Allah, nasihat dari Allah yang harusnya kemudian mempengaruhi semua relung kehidupan kita. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun harus senantiasa dalam naungan, dalam pandangan dan pengayoman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sibghah. Maka Allah sampaikan, wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa man ahsan, dan siapakah yang lebih baik minallah dibandingkan dengan Allah, sibghatan, sibghahnya, celupannya. Karena kalau Allah ini sudah mencelupkan hati kita dalam kebenaran, itu akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah, disiapkan oleh Allah tempat kembalinya kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah itu memilihkan kita satu jalan hidup sibghah, maka pegangilah jalan hidup itu dengan baik sampai kita ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita ini muslim tapi kemudian di tengah perjalanan bahkan meninggal dunianya dalam keadaan non muslim atau dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam kesempatan, termasuk kajian 2 pekan yang kemarin, Allah mengingatkan melalui lisan para nabi, para rasulnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan celupan Allah yang luar biasa, zahiran wa batinan, besar maupun kecil, itu kita sudah dijaga oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibghah Allah, celupan Allah, agamanya Allah itu mencakup berbagai macam aspek kehidupan. Maknanya bahwa kita di dalam memahami dinul Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Semua kehidupan kita, ucapan kita itu harus Islam. Pikiran kita itu harus Islam.
Perbuatan kita itu harus Islam. Itu maknanya sibghah Allah. Celupanya itu memenuhi segala aspek kehidupan, baik yang zahir maupun yang batin. Maka kalau kita memahami Islam itu hanya rukuk, sujud, puasa, haji saja, itu sangat-sangat sempit. Orang yang memaknai ini biasanya kemudian gampang di dalam berucap, nggak dipikir dulu. Gampang di dalam berpikir. Kadang pikirannya terlalu ekstrim liberal, seolah-olah bahwa dia itu nggak butuh Tuhan lagi. Sholat, tapi kadang-kadang pikirannya liar, pikirannya nggak terkendali, seolah-olah ketika kita ini sudah mengikuti logika berpikir kita itu sudah yang paling benar. Padahal kalau pikiran kita ini tidak dipandu dengan sibghahnya Allah, celupannya Allah, dinul Islam, itu akan sangat berbahaya, sangat-sangat liar. Karena apa? Karena pikiran kita ini adalah pikiran yang harus dikendalikan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai representasi dari pengamalan Quran yang secara sempurna, bahkan dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Maka beliau itu mencontohkan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri Kanjeng Nabi melakukannya dengan sempurna. Ketika beliau baru bangun tidur, itu yang dilakukan sebelum mengingat makhluk, yang diingat adalah zat yang menghidupkan kembali beliau, mensyukuri nikmat hidup kembali. Makanya kemudian beliau mengajarkan kepada kita bangun tidur bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketoknya remeh, ketoknya gampang, tapi seringkali kita lupa mengingat, lupa mensyukuri nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah gratis, gak bayar. Dan kita baru ingat nikmatnya hidup kembali setelah berbaring sakit di rumah sakit, mungkin dipakaikan oksigen, baru terasa nikmatnya dihidupkan kembali dengan murah tanpa berbayar. Kalau kita mau nafas saja dengan dibantu oksigen, itu sudah berapa juta kita keluarkan. Tapi pagi hari ini tanpa bayar, tanpa kita mengeluarkan uang sepeser pun, hidup kembali dalam keadaan nyaman, tidak ada yang kita rasakan, rasanya nikmat banget. Tapi kita kadang belum bersyukur kepada Allah dengan ucapan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan doa ini sejatinya adalah doa yang sangat dahsyat. Alhamdulillah, matur suwun ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah kematian sementara. Jadi kita janjane ya hidup mati tiap hari begitu, latihan mati, kemudian pagi dihidupkan lagi oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita nanti akan dikembalikan secara totalitas, secara permanen. Setelah kita diwafatkan secara permanen, diambil ruhnya oleh malaikat Israel, baru kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi baru bangun tidur sudah diajarkan mengingat Allah. Kemudian dalam kehidupan kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kebutuhan kita sehari-hari makan minum, diajarkan mau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah. Ini pun kadang-kadang lupa. Alhamdulillahnya kita itu kan kadang-kadang kalau sudah gelegean lebih alhamdulillah. Tapi kalau belum gelegean lupa sebenarnya. Ini kita, makanya
Diingatkan terus oleh Kanjeng Nabi. Celupannya Allah harus kita rasakan di dalam pikiran dan hati. Sebab kalau celupan ini enggak kita rasakan, ya seperti kita ya biasa menjadi sebuah rutinitas. Jadi sesuatu yang jadi rutinitas itu kadang-kadang hilang makna dan hakikatnya. Makanya harus dicas terus, diingatkan terus agar kita selalu ingat terhadap nikmat Allah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam berbagai hal kehidupan kita, muamalah kita dari bangun tidur sampai dengan tidur, itu diatur dengan rigid, baik yang secara personal, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, itu ditoto dengan baik. Dan tidak ada agama yang noto kehidupan sampai serigid, sampai sedetail agama Islam. Ya seperti tadi, Quran sampai-sampai mengajarkan kepada kita makan minum mbok dipilih. Jangan asal enak kemudian masuk. Mbok dipilih. Bahasanya Quran, pilihlah yang halal thayyiban. Allah membuat makan minum ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang buruk. Maka standarnya Quran, ketika kita ini pengen ngikuti Quran, ya halalan, ya thayyiban. Halalan saja tidak cukup. Halal itu artinya secara hukum itu sudah dilegalkan oleh Allah, disahkan oleh Allah. Dan yang halal ini lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Tapi kadang-kadang orang milihnya yang sedikit dibandingkan dengan yang banyak. Thayyiban dan juga yang thayyib. Thayyib itu artinya kalau dalam bahasa tafsir adalah sesuatu yang tidak punya efek terhadap pikiran, terhadap badan kita. Jadi kalau dalam bahasa kedokteran itu adalah sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kalau orang yang beriman itu sejatinya makanannya itu seperti lebah. Jadi berbagai macam makanan yang ada di dunia ini disiapkan oleh Allah, tetapi lebah itu hanya menyedot sari-sari kembang bunga yang baik-baik. Sehingga karena inputnya itu baik, bagus, outputnya pun akan jadi bagus. Nah, ini adalah standarnya Quran di dalam membimbing kita, di dalam memberikan panduan hidup kepada kita. Halalan thayyiban, yang halal. Kenapa? Karena yang haram itu ada dua. Haram yang secara zati, ada haram yang secara lughati atau secara hukmi. Jadi ada yang secara zati itu memang zatnya itu haram, seperti babi, seperti bangkai dan sebagainya. Itu adalah zatnya haram. Ada yang haram secara hukmi. Makanannya mungkin halal secara zatiah, tapi karena prosesnya, cara mencarinya itu haram, tidak benar, maka itu dihukumi sebagai haram. Atau karena israf berlebihan. Nasi, ayam goreng itu halal, tapi kalau nasinya sebatu dimakan dewe, ya jadi haram. Kalau makanan atau ayam gorengnya itu satu gelondong dimakan sendiri, ya jadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini halal plus thayyiban, baik. Kalau orang ini seperti lebah, mengambil makanannya yang baik, maka outputnya pun pasti akan baik, sebagaimana output yang diberikan oleh lebah adalah madu, yang madu itu adalah makanan yang sehat, memberikan obat kepada kita, dan itu diapresiasi dalam Al-Quranul Karim, termasuk makanan yang menjadi obat dan penyembuh kita. Itulah madu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, 'abidun, menyembah. Jadi ini ikrar kita setelah tadi dicelup oleh Allah dengan celupan yang sempurna. Tidak hanya sebelah satu sisi, tapi celupan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka kita harus punya kebanggaan, harus mengikrarkan diri, mengiklankan diri, mempublikasikan diri. Wa nahnu lahu 'abidun. Kami ini adalah abid, orang yang selalu taat ibadah kepada Allah, tunduk terhadap hukum-hukumnya Allah. Apapun hukumnya Allah itu kita hanya sami'na wa ata'na. Tidak pilih-pilih. Tidak misalnya ini kita sesuai kemudian diambil, kalau enggak sesuai kemudian kita abaikan, itu bukan. Jadi wa nahnu lahu 'abidun itu maknanya totalitas dalam ketundukan konstitusinya Allah, konstitusi Quran. Tidak dipilih-pilih. Jadi kalau dalam bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dalam bahasanya Quran, kita itu hanya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Quran. Dan ini enggak mudah. Jadi mindset kita membangun sebuah pola pikir yang sami'na wa ata'na itu enggak perkara mudah. Kelihatannya gampang untuk diucapkan, tapi ternyata berat. Contoh misalnya, Quran memberikan panduan tentang warisan. Panduan tentang warisan. Ini kalau kemudian kita pas bagi-bagi waris gitu, kadang-kadang nggak ngikuti Quran, rasanya kemudian berat. Padahal Quran sudah secara rigid bagaimana membagi warisan itu agar adil dalam pandangan Allah, adil dalam kacamata Allah. Kita kan kadang menilai adil itu dalam kacamata kita sendiri, kacamata yang sangat sempit, kepentingannya kita yang sangat sempit. Padahal Allah ketika membuat hukum itu segala aspek itu sudah dipikirkan. Ini dalam masalah warisan. Dalam masalah misalnya syariat yang menjadi jalan darurat, misal yang disebut sebagai poligami atau al-i'dad. Ini kan sering kali kemudian disoal. Padahal apa? Ini adalah di antara syariat solusi yang Allah berikan. Andai kata di dalam rumah tangga atau dalam satu komunitas sosial itu mengharuskan adanya proses seperti itu. Misalnya ketika dalam suatu wilayah kok perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya, itu kan diantara jalan keluarnya ya poligami. Beda dengan agama-agama yang lain, justru menutup proses ini. Maka menerima apa yang disyariatkan oleh Allah, meskipun logika kita kadang-kadang nolak, tapi kita belajar untuk sami'na wa ata'na. Kita dengar, kami dengar dan kami patuh. Dan ini adalah hal yang tidak gampang, membangun sebuah logika berpikir itu. Makanya harus terus-menerus kita dekatkan dengan Quran agar logika kita itu paling tidak ya bisa memahami logika-logika Al-Qur'anul Karim. Bahkan misalnya dalam suatu kesempatan, dalam suatu kondisi yang mengharuskan kita untuk berperang. Perang kan sejatinya nggak ada orang yang senang, nggak ada orang yang suka. Karena apa? Taruhannya nyawa, taruhannya kita antara hidup dan mati. Tapi dalam kondisi tertentu, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita itu diwajibkan, bahasanya Allah kutiba, diwajibkan. Sebagaimana kalimat ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa, kutiba alaikumusiyam. Bahasanya sama,
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, yang kalian itu nggak suka. Ya pasti nggak suka, toh nyawa pasti kita nggak suka. Karena apa? Karena apa namanya, antara hidup dan mati. Kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak membunuh ya dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melegalkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kalau kita ini nggak sami'na wa ata'na, ya pasti kita akan menolak. Sebagaimana dulu orang-orang munafik ketika diajak mengangkat senjata agar kita ini tidak terjajah, agar kaum muslimin saat itu tidak terusir oleh orang-orang kafir, ya maka harus mengangkat senjata dalam kondisi itu. Nah, ini sekali lagi sesuatu yang kadang-kadang kita nggak suka, kita menolak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Kalau kita ini nggak sami'na wa ata'na, itu rasanya berat. Maka di antara kita ini membangun sebuah logika berpikir yang sami'na wa ata'na, itu mau tidak mau kuncinya adalah ilmu, belajar terus-menerus, memahami logika Quran, memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran Karim. Nah, ini yang dimaksud tadi sibghah Allah, agar sibghahnya Allah itu sempurna. Jadi tidak parsial, tidak bagian-bagian, tidak kita pilih-pilih. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atuhajjunana fillah, apakah kamu hendak mendebat dengan kami fillahi dalam masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa rabbuna wa rabbukum, yang Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Jadi ketika Quran ini turun, itu kan logika Quran seringkali kemudian dipertanyakan. Logika Quran seringkali didebat. Misal, logika Quran yang mengajarkan tentang tauhid, tentang Tuhan itu Esa Tunggal, didebat oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, wong kami yang Tuhannya banyak saja, kadang-kadang masalahnya nggak selesai-selesai. Apalagi kamu yang Tuhannya satu. Jadi dikira Tuhan itu kayak menteri. Semakin banyak masalah, problem, menterinya semakin banyak. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasaqisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalan. Allah langsung kasih logika tandingan berpikir yang sangat paten, permanen, yang gampang untuk mudah dipikir. Kata Allah, barakallahu, Allah membuat satu tamsil, gambaran, perumpamaan, logika bandingan untuk menyaingi logikanya mereka. Kata Allah, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka. Allah membuat perumpamaan, ada seorang yang punya banyak majikan, bosnya banyak, fihi syuraka, yang masing-masing tuan majikan ini punya banyak kepentingan, yang kepentingannya itu kadang-kadang beda-beda. Pasti kita ini yang jadi karyawan, yang menjadi pesuruh itu pasti akan bingung, mau ngikuti Tuhan yang ini, nanti khawatir Tuhan yang sini cemburu. Kalau kita mau ngikuti Tuhan yang satu, khawatirnya nanti Tuhan ini nggak berkenan, kita kan susah jadi. Dibandingkan dengan rajulan salama li rajulin, ada seorang yang hanya punya tuan satu, majikan satu, yang majikannya itu apian, nggak pernah memerintahkan sing angel-angel, nggak pernah memberikan beban yang berat. Jadi selalu diberikan beban kerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Ada waktunya, tidak terus menerus. Maka orang yang sehat, yang akalnya waras,
itu pasti akan memilih enak punya tuan bos satu yang bosnya itu enak dibandingkan dengan bos yang banyak yang masing-masing bos, masing-masing majikan itu punya kepentingan masing-masing. Itu kan logika tandingan yang luar biasa. Makanya kata Allah, hal yastawiyani masalah. Apakah sama dua perbandingan ini antara punya tuan banyak, majikan banyak dengan punya tuan majikan satu? Enak mana punya Tuhan satu dengan Tuhan yang banyak? Tuhan satu Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Enggak pernah memberatkan kita. Daripada punya Tuhan banyak tapi perintahnya banyak membebankan kita jadi bingung sendiri. Maka kata Allah, hal yastawiyani masalah. Apakah sama? Ini Allah tanya tapi nggak ada jawabannya. Itu para ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya pasti orang yang akalnya waras sehat akan memilih enak punya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat untuk menandingi logikanya orang-orang kafir itu ditutup dengan kalimat alhamdulillah. Kalau kalian sudah sadar enak punya Tuhan satu yang gak memberatkan kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimatnya alhamdulillah. Kalau kalian sudah sadar enak punya Tuhan satu, bersyukurlah. Tunduklah dengan konstitusinya Quran, tunduklah dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu logika tadi yang dibangun oleh Allah. Makanya dalam membangun logika berpikir untuk bisa sami'na wa ata'na itu enggak akan bisa instan, kecuali kita berdialog dengan Quran, kita ngambil nasihat Quran, belajar dari Quran. Insya Allah nanti akan muncul sendiri. Oh ternyata Quran itu betul-betul luar biasa. Kadang luar biasanya kita memahami Quran itu kan ya hanya dogma saja, tapi kita belum menemukan hakikat daripada hebatnya Quran seperti apa. Kecuali tadi belajar, dititeni, difahami per ayat per kata. Bahkan diksi pilihan kata dalam Al-Quran itu sungguh sangat presisi. Itu sudah luar biasa. Ini kalau kita belajar gramatika Quran itu rasanya satu kata saja, belum satu kalimat, satu kata saja yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebuah kalimat konstitusi Quran itu sungguh sangat sempurna. Seperti tadi contoh sibghatullah, celupan Allah. Itu sudah pilihan kata diksi yang sangat-sangat presisi. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, apakah kamu akan mendebat tentang Allah? Padahal Allah itu huwa Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita. Ya, Tuhannya kamu dan Tuhannya saya. Tidak ada perbedaan. Walana a'maluna walakum a'malukum. Masalah nanti amal itu, ya amalku menjadi amal saya sendiri, amal kalian juga akan mendatangkan pahala untuk kalian sendiri. Allah memberikan satu kelonggaran di dalam masalah ibadah furu'iyah, asal punya dasar dalil dari ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah kita ini berikrar bahwa Tuhan kita itu satu, amalannya kita mungkin beda-beda, itu tidak jadi problem. Asal di dalam ibadah yang mahdhah, ibadah itu kan ada dua. Satu yang namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang pokok, tidak bisa kemudian dirubah-rubah, yang langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik tata caranya, kaifiatnya, waktunya, doa-doanya itu sudah ittiba' Rasul, langsung dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Contohnya sholat. Sholat itu adalah ibadah mahdhah yang waktunya sudah ditentukan, caranya sudah ditentukan, bacanya sudah ditentukan. Sehingga kita nggak boleh ngarang-ngarang. Ada ibadah yang ghairu mahdhah,
ibadah yang tidak pokok, yang waktunya terserah dari kita. Kemudian kaifiat tata caranya tergantung dari kita. Misalnya apa? Qiraatul Quran, kita baca Quran. Ya, terserah kita mau baca Quran rutin habis sholat boleh, rutin sebelum sholat boleh, ketika ada waktu longgar kita baca Quran boleh, mau dilaksanakan sendiri juga boleh, berjamaah bareng-bareng ya boleh. Itu namanya ibadah yang ghairu mahdhur. Maka yang ghairu mahdhur ini banyak sekali. Makanya disampaikan oleh Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku pahala ibadahku dan bagimu pahala ibadah. Jadi nggak usah ribut gontok-gontokan perbedaan amal perbuatan kita. Yang penting ada contoh dari Kanjeng Nabi, baik contoh yang sifatnya khas, khusus maupun contoh yang sifatnya umum. Makanya di dalam ilmu usul fiqih itu ada yang disebut sebagai amud dalalah wa khusud dalalah. Jadi ada dalil umum dan dalil khusus. Kalau dalam ilmu hukum yang hukum positif, ada yang disebut sebagai tadi dalil umum dan dalil khusus. Karena kalau kita hanya menginginkan ibadah dengan dalil yang khusus, ini sangat berat. Makanya cukup dengan dalil yang umum, kita bisa melaksanakan ibadah dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahnu lahu mukhlisun. Ayat ini ditutup dengan kalimat satu pernyataan bahwa wa nahnu lahu mukhlisun. Nahnu, kami, kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisun adalah orang yang selalu beribadah. Jadi mukhlis itu maknanya adalah orang yang selalu tunduk patuh beribadah kepada Allah, yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas sama sekali. Jadi kalau kita ini pengen ikhlas, jangan ngomong saya ikhlas. Cirinya orang ikhlas itu adalah abidun, orang yang selalu tunduk patuh terhadap konstitusinya Allah. Meskipun tidak diucapkan saya ikhlas, selagi kita ini tunduk patuh atas konstitusinya Allah. Misalnya sholat kan kadang-kadang ya kita ketemu aras-arasan, tapi kok dalam keadaan aras-arasan masih mau berangkat, dipaksakan untuk berangkat, itu ya ikhlas. Karena apa? Kita tunduk dengan konstitusi. Beda dengan orang ngasih. Jadi kadang-kadang ngomong saya ikhlas, tapi ngasihnya kemudian dilihat-lihat orangnya. Ini kalau orangnya ini apian dulu pernah membantu, nah, ini namanya nggak ikhlas. Ikhlas itu asal kita tunduk pada konstitusinya Allah, mengikuti apa yang menjadi arahannya Allah, maka itu disebut ikhlas. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kalimat ikhlas, isinya hanya mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada satupun kata ikhlas. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu untuk kajian pagi hari ini. 2 ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 138, 139. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.